Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta dan rekan saya. Ya, sebelumnya Mbak kesini ada keperluan apa dan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sinta. Jadi di sini teman saya mengenai gambut. Jadi ketika saya melihat gambut atau mendengarkan musik gambut itu ada perasaan luar dan bahkan sampai kita. Nah tapi saya sadar itu waktu kecil kan. Nah jadi SD itu parahnya, SMP itu udah ada hubungan dan sampai sekarang. Jadi efek-efeknya pusing-pusing gitu tapi masih kalau gitu karena ya. Oke, jadi Mbak di sini mau untuk sembuh ya Mbak? Ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut untuk melakukan terapi gitu ya, penyembuhan, proses penyembuhan, nanti Mbak akan bersukarela untuk menceritakan segala masalah yang terkait dengan tadi ya, ketakutan atau mungkin efek somatik gitu ya dari mendengarkan dangdut itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin bisa diisi terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa Mbak bersedia dalam proses ini. Di sini saja. Ya, lihat tanda tangan. Nah, jadi di poin nomor 1 itu nanti Mbak akan dengan penuh, saya akan jelaskan, Mbak akan dengan penuh sepenuhnya bersifat sukarela untuk terlibat dalam kegiatan ini. Terus yang nomor 2, informasi yang Mbak berikan nantinya akan bersifat menyeluruh agar proses ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk yang nomor 3, Mbak akan kita akan memperoleh kesempatan untuk bertanya lebih lanjut mengenai kegiatan ini, pendapat Mbak seperti apa ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya Mbak. Jadi mungkin saya akan cari tahu dulu akar permasalahannya. Oh ya, sebelumnya saya di sini sebagai terapis dan teman saya sebagai observer. Nah, jadi tadi kan Mbak udah mengatakan di awal bahwa Mbak itu ketakutan gitu ya, pusing, mual gitu kalau dengar dangdut. Nah, Bukan ketakutan sih, ya lebih ke perasaan nggak nyaman aja gitu. Kalau takut kan takut, tapi saya nggak nyaman gitu aja. kalau nggak nyaman. Oke. Nah, itu menurut Mbak saat apa ya, dengar kata dangdut aja deh, itu udah bikin nggak nyaman atau gimana? Dengar kata dangdut gitu ya? Iya. Enggak sih, jadi kalau orang dangdut ya gimana? Biasa aja. Oh, gitu. Selanjutnya kalau misalnya apa, teman deh, misal teman ya, teman yang kita familiar yang biasanya buat kita nyaman nyanyi dangdut gitu tanpa musiknya, itu reaksi Mbak seperti apa? Kalau SD itu memang ada teman saya yang nyanyi dangdut gitu. Itu posisinya di kelas. Itu saya ada perasaan mual sih waktu itu. Gitu. Terus ada juga waktu
SMP waktu saya makan dia nyanyi dangdut juga gitu, cuma literally nyanyi aja gitu, dan itu juga kayak mual gitu sih. Mualnya itu Mualnya kayak gitu. berapa kali berapa lama? Cuman Apanya? Yang berapa lama? Sekali aja atau ada beberapa waktu? Karena kan dikiranya kan saya bercanda gitu kan. Oh, ya jadi dia kayak masa sih gitu kan, terus nyanyi lagi gitu, gitu lagi. Oke, sebelumnya saya tadi itu saya dan Mbak akan bersama-sama ya membuat tingkatan di mana dari awal hal yang paling membuat Mbak tidak apa gitu, tidak bermasalah dengan dangdut itu, dan hal yang paling tinggi, level paling tinggi di mana membuat Mbak benar-benar nggak bisa mentoleransi itu. Nah, itu tadi yang saya lakukan adalah dengan melakukan teknik desensitasi. Ya, gitu. Jadi tadi sudah ada di tahapan yang paling rendah ya, mengenai kalau dengar dangdut aja itu nggak apa-apa. Sedangkan tadi temen ya, kalau temen nyanyi di saat kondisi makan atau enggak pun juga mual kan. Nah, untuk tingkatan selanjutnya menurut Mbak itu apa? Hal yang paling parah gitu daripada temen cuma nyanyi sepenggal. Diputar lagunya secara terus-menerus kayak dalam waktu yang lama, dan mungkin situasi juga berperan sih. Maksudnya diputarnya itu satu lagu gitu masih aman? Satu lagu mungkin pusing. Satu lagu pusing. Oke. Biasanya lagu itu durasinya berapa? 3 sampai 5 menit. Sebenarnya kalau saya menyadari kehadiran lagu itu atau saya tidak sedang melakukan aktivitas apapun, jadi memang fokus saya ke lagu itu, satu lagu itu sudah bisa membuat saya pusing. Gitu. Tapi kalau misalnya saya tidak menyadari keberadaan lagu itu, maksudnya even though lagu itu diputar, tapi saya misalnya lagi ngerjain tugas atau apa, yang saya fokuskan adalah tugasnya dan saya tidak terdistract oleh lagu itu nggak pusing karena saya nggak nyadari keberadaannya. Tapi kalau misal ada yang kayak nyadarin saya gitu, lagu itu, terus kan jadi saya oh iya ada lagu gitu, otomatis kayak saya jadi dengerin lagu itu gitu. Nah itu ya itu bisa pusing gitu sih. Sebenarnya kan tadi kalau orang nyanyi dangdut kan bikin pusing walaupun tanpa musik. Nah sebenarnya yang pernah nggak dengar yang bikin parah itu yang tingkatnya paling tinggi itu apakah dengar orang nyanyinya atau alunan-alunan kayak gendang-gendangnya gitu? Kayaknya alunannya sih. Alunan. Ya. Oke, nah selanjutnya tadi satu lagu aja udah bikin pusing. Nah kalau misalnya kita naik ya setengah jam gitu misal sertakar, Ya itu bisa mengerti. Soalnya dulu itu pernah juga kayak misal ada hajatan. Nah itu makanya saya bilang kalau situasinya itu misal riuh ataupun ramai gitu kan. Hajatan itu kan apa sih, saya kan di desa, jadi kan hajatan kayak nikahan itu kan pasti lama juga. Nah ya itu selama pemutaran lagu itu, meskipun saya di rumah saya tidak melakukan apapun, tapi lagu itu masih didengar, buat saya pernah sih bisa memutar itu. Terus waktu di bis kayak karya wisata gitu, ya apa ya, ke Jogja waktu itu kalau nggak salah, ke Jogja itu lagu dangdut itu diputar terus gitu. Jadi saya sumber punya karya gitu, masih kayak karena saya menyadari gitu keberadaannya gitu. Dan jalanan juga apa sih namanya ya itu tidak rata gitu. Jadi saya juga hutang waktu ke sana. nah berarti kalau misalnya hajatan itu mungkin estimasi 3 jaman gitu ya naik bis
bis ke Jogja berapa 3 jaman gitu ya? Sekitar itu. Sekitar segitu. Oke, berarti 3 jaman itu waktu yang lama itu merupakan level tertinggi, atau mungkin Mbak ada lagi yang pengalaman yang Mbak ada gitu yang masih ada yang lebih tinggi gitu daripada hajatan itu? Yang sampai muntah ya? Hmm. Sampai muntah. Bisa kan tadi sudah muntah ya? Iya, itu Apakah ada yang lainnya? Udah itu atau bagaimana? enggak sih, mungkin cuma mual aja setelah diputar. Ya, enggak sih. Mungkin ya itu aja, apa namanya, hajatan. Ya, kayak diputarnya secara terus menerus itu. Tapi kan saya nggak pernah coba selama itu juga untuk dengerin lagu dangdut. Misalnya 3 jam itu saya dengerin, saya nggak pernah. Tapi saya pernah kayak memaksakan gitu. Maksudnya kayak ada tontonan dangdut gitu, saya tonton aja gitu. Efeknya pusing sih, gitu aja. Sampai selesai? Kayak cuma beberapa? Enggak sampai selesai acaranya, nggak tahu ya berapa menit. Mungkin Dengan apa ya, produknya itu? Atau emang di TV aja. Oh, di TV? Iya, di TV aja. Oh, bahkan di TV itu bisa. Nah, jadi tadi kan yang keadaan yang muntah itu tadi yang bis dan hajatan ya, dimana ketapaknya jauh lebih lama gitu kan, dan didukung oleh kondisi. Oh, enggak sih, ya itu mualnya. Muntahnya. Kalau mual kan juga kayak cuma perjalanan deket gitu dari desa ke kota. Sekitar mungkin 3 kilo. Selama itu diputar musik dangdut 2 atau 3 ya, segitu lah pokoknya ya, 3 kilo mungkin ya. Nah itu diputar dangdut gitu untuk acara ya, pokoknya kita diputar dangdut di mobil ya, itu kayak pusing banget dan gitu tapi belum muntah. Oke, sekarang tadi sudah kita ketahui ya, sudah membuat tindakannya, dan kita akan lanjut ke proses selanjutnya ya. Oke, Mbak bisa duduk yang paling bebas. Ya. Oke, itu sudah nyaman Mbak? Bagaimana? Oke, sudah nyaman ya. Oke, Mbak coba untuk pejamkan matanya. Jangan ada ini bisa diurus sambil bentar. Oke. Nah, Mbak pejamkan mata. Coba untuk relax. Bisa tarik nafas. Keluarkan. Oke. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Oke. Mbak. Ulangi lagi Mbak. Tarik nafas. Keluarkan. Sampai Mbak benar-benar relax. Relax. Oke. Coba Mbak tarik nafas lagi. Ya. Oke, baik. Nah, jadi coba Mbak tadi bayangkan Mbak ada di sebuah tempat, di mana tempat itu banyak teman-teman Mbak sebenarnya. Nah, teman Mbak itu juga nyanyi di sana. Nyanyinya tuh menyanyikan lagu yang nggak familiar, nyanyi lagu yang buat Mbak nyaman. Nah, di situ ada satu teman Mbak yang menarik tangan Mbak untuk menyanyi. Bisa dibayangkan, Mbak ditarik tangannya untuk menyanyi,
Mbak perlahan-lahan memegang mic-nya. Mbak perlahan-lahan memegang mic dan berdiri di depan teman-teman Mbak. Mbak berusaha untuk melihat layar. Di sana ada layar yang isinya ada lirik-lirik dangdut. Oke. Nah, di sana musik mulai dimainkan. Mbak berusaha untuk menyanyikan lagu dangdut yang ada di pikiran Mbak. Perlahan Mbak merasa bahwa lagu dangdut itu ternyata menyenangkan. Lagu dangdutnya membuat Mbak bisa lebih ceria, membuat Mbak lebih tertawa. Makin lama lagu itu sangat membuat Mbak nyaman. Bahkan Mbak bisa untuk mengikuti gerakan dengan alunannya, dengan gendangnya. Mbak dengar itu, Mbak mendengarkan gendangnya yang dipukul terus-menerus. Tapi Mbak sangat nyaman dengan itu. Bahkan teman-teman Mbak juga mendukung Mbak ikut tertawa. Di sana Mbak diapresiasi karena Mbak mampu menyanyikan lagu itu dengan baik. Bayangkan lagi jika lagu itu terus dinyanyikan oleh Mbak dengan suasana yang happy, yang senang, dan bahkan Mbak tidak menghindari itu. Mbak tidak merasakan apa itu pusing, apa itu mualnya. Enak. Boleh dibuka matanya? Boleh diceritakan tadi apa tadi perasaannya dengan instruksi yang saya berikan? Apakah perasaan menyanyikan yang begitu seperti apa tadi? Dibayangkan Mbak? Tidak mencoba untuk membayangkan lagu-lagu yang klasik yang dangdut banget. Nggak apa sih, tapi waktu tadi gendang gitu ya, matanya kayak semuanya Masih ya. Kayak saya membayangkan dunia kan kayak di apa sih? Pakai musik dangdut itu loh yang jadi video tapi sebentar terus kayak saya ngerti kan kayak bayangan saya sendiri, jadi saya harus alihin ke yang lain itu. Jadi saya alihkan gendang itu ke orang
teman saya yang dulu biasa main drakor sama saya. Ya, ya sebenarnya gerbang pun saya tidak bermasalah ketika itu dinyanyikan terbang Jawa itu apa sih namanya gamelan. Ya kan itu ya nggak apa-apa. Sekarang gambur itu Saya kurang tahu nggak apa ya. gambur itu terbang ya terbang Jawa. Ya itu kan bukan gambur ya. Ya. Nah itu dulu saya juga nggak apa-apa karena itu juga kebiasaan saya saat di teater gitu. Jadi ini saya bayangin waktu undang main itu adalah saat saya teater itu. Oh, bukan. Iya, ya karena tadi waktu di Jambi itu ternyata saya bayanginnya situasinya kayak chaos gitu. Nanti saya alihkan karena tadi sempat kayak sering gitu. Tapi tadi Mbak beneran menyanyikan lagu Zomba tadi. Baru saya nyanyiin nggak apa sih sambil lagi karena nggak ada apa ya cekok dan gimana gitu. Itu kan bisa juga kayak dengan yang modern. Ya itu maksudnya bukan yang meliuk-liuk ataupun orangnya nyanyinya juga tidak joget yang berlebihan. Saya juga sering bayangkan itu tidak ya joget sih vibing aja. Tapi Mbak tadi itu mengikuti gerakan dari musiknya. Oke, jadi kita lanjut yang selanjutnya gitu. Jadi nanti kita akan memberikan penggalan-penggalan sedikit. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, musik dangdut klasik itu maksudnya Yang apa ya? Saya juga lagu itu yang viral sekarang kayak gitu. apa jelasan? Lengkap. Nah, Kayak gitu mungkin yang Jawa tapi dangdut gitu kan. iya. Sebenarnya kalau lagu Indonesia Jawa itu gimana? Maksudnya Sambal itu Indonesia ya? Iya. Selain itu apa ada? Maksudnya klasik banget gitu kayak yang ya itu apa kan itu kan itu biasanya soalnya selalu ramai gitu kan dan penyanyinya maaf nih aku saya nggak langsung dulu tapi pasti orang-orangnya selalu heboh gitu. Oh gitu. Berarti Ya, selalu yang gitu kan. berarti di bayangan Mbak itu dangdut itu benar-benar hal crowded, menyesakkan gitu ya. Ya rame ya. Oke, kita lanjutkan ya Mbak. Oke, selanjutnya tadi kan lagunya Mbak ini ya, maksudnya menurut Mbak yang paling bisa untuk dinyanyikan itu tadi sama lagu gitu ya. Ya maksudnya lagu apa sih yang dahulu bukan yang klasik gitu. Ya. Baik, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang tadi Mbak sebutkan klasik ya. Oke. Mbak pejamkan matanya kembali. Ya biasanya. Ya, pejamkan matanya kembali. Mbak tarik nafas, keluarkan, tarik lagi Mbak, keluarkan. Mbak semakin relax, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Bayangkan Mbak ada di sebuah panggung, Mbak ada di sebuah konser, di mana konser itu adalah lagu-lagu pop pada awalnya, lagu-lagu yang memang Mbak minati. Di sana rame, benar-benar rame, tapi Mbak nyaman dengan itu. Namun di sana ada ternyata satu penyanyi dangdut yang akan menyanyikan sebuah lagu. Penyanyi dangdut itu tidak ingin untuk menyanyi sendiri. Dia melihat Mbak dengan wajah Mbak yang sangat cantik,
dengan Mbak yang sangat menarik. Penyanyi itu menarik Mbak, mengajak Mbak untuk naik ke panggung. Bayangkan penyanyi itu mengajak Mbak naik ke panggung. Mbak perlahan-lahan naik ke panggung dengan banyak mata yang melihat Mbak. Mbak berusaha untuk tetap tenang di sana, meskipun banyak orang yang melihatnya. Penyanyi ini mencoba untuk memberikan arahan lirik sebelum Mbak benar-benar bernyanyi. Coba bayangkan jika penyanyi itu adalah saya yang akan memberikan lirik-lirik tersebut untuk Mbak ikuti dan nyanyikan. Bayangkan lagi, jika penyanyi itu adalah saya, dan saya akan memberikan lirik untuk dinyanyikan. Mbak ikuti lirik ini sesuai dengan nada yang telah saya berikan. Pancene, Mbak masih belum bisa untuk menyanyikan lagu itu ya, lagu Jawa, lagu dangdut klasik itu. Bagaimana kalau misalnya kita ganti ke teknik untuk memperlihatkan video, mendengarkan audio dangdutnya. Mbak bisa bilang stop kalau misal memang perasaan tidak nyamannya yang benar-benar tidak bisa dilakukan sendiri.
lagi diputar lagi gitu. Jadi sampai sekarang masih pusing. Pusing yang tetap di sini kayak pusing banget sebelah sini kanan. Pusing banget. Tadi Ya. Udah mata saya rasanya kaca-kaca. Kayak banget. Jadi saya karena ini puasa juga saya tidak mau melakukan puasa saya. Ada rasa pengen muntah. jadi kayaknya benar-benar mengikuti irama Saya berusaha mengikuti tapi ternyata nggak pindah. Mual maksudnya tapi ya Oke. Mungkin hal yang kita dapatkan hari ini tadi Mbak Ibu mengenai Mbak udah berusaha untuk mendengarkan tadi. Itu tadi hampir selesai lagunya sekitar 4 menit dan Mbak bisa meskipun tadi masih ada rasa pusing, itu juga Mbak udah mampu untuk ngikutin iramanya, irama tekan kakinya gitu. Nah nanti ya kita bisa